Aku membawa anakku ke pesta ulang tahunnya, sebuah mobil baru yang masih 0 kilometer sebagai kejutan ulang tahun. Namun, ketika pesta selesai, aku pergi ke halaman belakang dan melihat ibu mertuanya berada di balik kemudi dan suaminya sedang mengajari ibunya mengemudi. Kemudian, anakku bangkit dari meja pada saat itu juga dan tidak melakukan apa-apa. Sama sekali tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, melihat seolah-olah aku tidak ada. Seolah-olah semua pengorbananku tidak ada artinya. Itu terjadi 3 jam yang lalu. Aku masih bisa merasakan dinginnya momen itu merambat di punggungku. Aku masih bisa melihat senyum Yolanda, ibu dari Arman, menantuku, yang duduk di kursi pengemudi. Aku masih bisa mendengar tawanya, tawa yang tajam, menjengkelkan, yang menembusku seperti pisau. Namaku adalah Siti. Aku berusia 69 tahun, dan aku baru saja memahami sesuatu yang seharusnya sudah aku pahami sejak lama. Bagi anakku sendiri, aku tidak lebih dari sekadar sumber daya. Sebuah dompet berjalan. Seorang wanita tua yang masih berguna untuk beberapa hal. Membayar tagihan, menghadiahi mobil, tutup mulut. Namun, mereka tidak tahu bahwa aku sudah menyiapkan segalanya. Pesta dimulai pukul 6 sore. 40 orang berada di halaman rumah Rina. Anakku, balon-balon merah muda tergantung di pepohonan. Meja-meja dihias dengan taplak berwarna krem. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Semuanya tampak sempurna. Semuanya tampak normal. Aku tiba pukul 5:30 sore. Aku mengenakan gaun hijau zaitun yang sopan, yang selalu aku gunakan untuk acara keluarga. Tidak ada yang menyambutku di pintu. Tidak ada yang bertanya apakah aku butuh bantuan membawa tas. Aku masuk sendirian. Aku duduk sendirian. Aku menunggu sendirian. Rina sibuk melayani tamu. Arman suaminya berbicara dengan sepupu-sepupunya di dekat pemanggang. Yolanda, ibu mertuanya, duduk di tengah meja utama. Seolah-olah dia adalah nyonya rumah. Seolah-olah itu rumahnya. Seolah-olah itu pestanya. Aku memperhatikan semuanya dari sudut. Aku selalu pandai memperhatikan. Diam, tetapi penuh perhatian. Selama bertahun-tahun aku belajar untuk diam. Tidak mengganggu. Tidak meminta tempat. Aku belajar bahwa tempatku adalah di samping, bahwa nilaiku terletak pada apa yang bisa aku berikan, bukan pada apa yang bisa aku lakukan. 30 menit berlalu sebelum Rina menghampiriku. Ia membawa segelas anggur di tangannya. Ia memberiku ciuman cepat di pipi. Ia bertanya apakah aku nyaman. Aku bilang ya. Ia tersenyum. Senyum otomatis, kosong, yang diberikan karena kewajiban. Lalu ia kembali ke yang lain. Arman bahkan tidak melihatku. Pukul 7, ketika semua orang sedang duduk makan, aku bangkit dan meminta waktu untuk bicara. Kebisingan mereda. Percakapan berhenti. Semua orang menoleh melihatku. Aku merasakan beban 40 pasang mata tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mengeluarkan kunci dari tas tanganku. Kunci mobil, mobil baru, 0 kilometer, warna perak, yang harganya 275 juta rupiah. 275 juta rupiah yang aku tabung selama 3 tahun. 275 juta rupiah yang berasal dari uang pensiunku, dari pekerjaan sesekali, dari malam-malam tanpa tidurku bertanya-tanya, apakah suatu hari anakku akan melihatku lagi seperti dulu. Aku berjalan menuju Rina. Aku menyerahkan kunci itu padanya. Matanya terbelalak karena terkejut. Semua orang bertepuk tangan. Ada teriakan kegembiraan. Seseorang berkata, "Sungguh ibu yang murah hati." Yang lain berkata, "Rina, betapa beruntungnya kamu." Ia mengambil kuncinya. Ia memelukku. Pelukan yang singkat, dingin, penuh perhitungan. Kemudian ia berbalik ke arah Arman dan menunjukkan kunci itu padanya.
Ia tersenyum. Senyum itu yang selalu membuatku merinding. Senyum yang menyembunyikan sesuatu yang gelap. Yolanda bangkit dari meja dan berjalan menuju mereka. Ia mengambil kunci dari tangan Rina tanpa meminta izin. Ia mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Arman mengangguk. Ketiganya keluar menuju halaman belakang, tempat mobil itu diparkir. Aku berdiri di sana, melihat mereka menjauh. Tidak ada orang lain yang tampaknya menyadari. Semua orang masih makan, tertawa, minum. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah aku tidak penting lagi. Aku menunggu 5 menit, 10, 15. Kemudian, dengan tenang, aku meninggalkan piringku di meja dan berjalan menuju halaman. Langkahku lambat, terukur. Aku merasakan jantungku berdetak cepat, tetapi wajahku tetap tenang. Ketika aku sampai di halaman, aku melihatnya. Mobil perak, berkilauan di bawah cahaya sore. Dan di sana, duduk di kursi pengemudi adalah Yolanda. Arman berada di sampingnya, membungkuk ke arahnya, menjelaskan cara kerja kontrol. Rina berdiri di samping pintu penumpang, melihat, tersenyum, seolah-olah itu adalah hal yang paling normal di dunia. Yolanda memutar kemudi. Ia menekan gas dengan lembut. Ia tertawa. Ia mengatakan sesuatu yang tidak bisa aku dengar. Arman juga tertawa. Rina tetap diam, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Aku berdiri di sana, tak bergerak, memperhatikan mereka. Tidak ada yang menyadari kehadiranku. Tidak ada yang berbalik untuk melihatku. Tidak ada yang bertanya apa yang aku lakukan di sana. Aku tidak terlihat, transparan, tidak ada. Kemudian, sesuatu di dalam diriku hancur. Itu bukan ledakan. Itu adalah patahan yang sunyi, dalam dan pasti, seperti retakan pada kaca yang telah menahan terlalu banyak tekanan untuk waktu yang lama. Tetapi aku tidak berteriak, aku tidak menangis, aku tidak membuat keributan, aku hanya berbalik dan kembali ke pesta. Aku duduk di tempatku. Aku minum seteguk air. Aku menyilangkan tanganku di atas pangkuan, dan aku menunggu. Aku menunggu mereka kembali. Aku menunggu mereka duduk. Aku menunggu mereka terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, karena aku sudah tahu kebenarannya, dan mereka juga akan segera mengetahuinya. Tidak selalu seperti ini. Ada saatnya Rina melihatku dengan mata yang berbeda. Ada saatnya aku adalah seluruh dunianya, dan dia adalah duniaku. Ia lahir pada hari Selasa di bulan Oktober, 35 tahun yang lalu. Beratnya 3,2 kilogram. Ia memiliki mata gelap, seperti ayahnya, rambut hitam, keriting, pemberontak. Sejak pertama kali aku menggendongnya, aku tahu aku akan melakukan apapun untuknya. Apapun yang diperlukan, tanpa batas, tanpa syarat. Ayahnya, Budi, meninggal ketika Rina berusia 7 tahun. Kecelakaan di pabrik tempat ia bekerja. Balok yang tidak terjamin dengan baik. 1 detik kelalaian, dan tiba-tiba aku ditinggal sendirian. Janda pada usia 36 tahun, dengan seorang gadis kecil dan tanpa rencana cadangan. Aku tidak punya waktu untuk menangis seperti yang aku inginkan. Aku tidak punya waktu untuk terpuruk. Aku punya seorang anak perempuan yang harus diberi makan, didandani dan dididik. Jadi aku bekerja. Aku bekerja apapun, membersihkan kantor di pagi hari, mencuci pakaian di sore hari, memasak di rumah orang lain pada akhir pekan. Aku tidur 4 jam setiap malam. Kadang-kadang kurang. Rina tidak pernah tahu berapa kali aku melewatkan makan agar dia bisa makan. Ia tidak pernah tahu berapa kali sepatu lamaku bolong selama berbulan-bulan agar aku bisa membelikannya sepatu baru. Ia tidak pernah tahu bahwa aku menjual beberapa perhiasan yang aku miliki, yang diberikan Budi kepadaku untuk membayar sekolah swastanya.
Aku ingin ia memiliki apa yang tidak pernah aku miliki. Kesempatan, pendidikan, masa depan yang lebih baik. Aku ingin ia menjadi seseorang, agar tidak bergantung pada siapapun, agar tidak pernah harus berlutut di hadapan hidup seperti yang aku lakukan. Dan ia berhasil. Ia lulus kuliah. Ia mendapatkan pekerjaan yang baik di perusahaan desain grafis. Ia mendapatkan penghasilan yang baik. Ia hidup dengan baik. Ia mandiri, kuat, percaya diri. Aku bangga. Sangat bangga sehingga kadang-kadang dadaku terasa sakit karena begitu banyak emosi. Tapi kemudian Arman muncul. Ia bertemu dengannya di konferensi kerja. Ia adalah seorang penjual peralatan teknologi. Banyak bicara, menawan. Dengan kepercayaan diri palsu yang dimiliki pria yang perlu membuat kesan untuk eksis. Awalnya ia tampak sopan, ramah. Ia membawakanku bunga ketika ia datang mengunjunginya. Ia bertanya bagaimana kabarku. Ia memanggilku Bu Siti dengan hormat. Tetapi aku melihat sesuatu di matanya. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang penuh perhitungan. Tatapan yang mengevaluasi, yang mengukur, yang mencari kelemahan. Aku memberitahu Rina untuk berhati-hati agar tidak terburu-buru, agar mengenalnya lebih baik sebelum membuat keputusan penting. Ia marah. Ia mengatakan bahwa aku curiga, bahwa aku selalu mencari masalah di tempat yang tidak ada, bahwa Arman adalah pria yang baik, dan bahwa aku harus memberinya kesempatan. Jadi aku diam. Aku menelan keraguanku. Aku tersenyum ketika aku harus tersenyum. Aku merasa ketika aku harus merasa. Mereka menikah setahun kemudian. Pernikahan itu menelan biaya 100 juta rupiah. Aku membayar setengahnya. Aku menjual mobil lamaku agar bisa melakukannya. Rina tidak bertanya dari mana aku mendapatkan uang itu. Ia hanya menerimanya. Seolah-olah itu adalah kewajibanku. Seolah-olah itu wajar. Setelah pernikahan, semuanya berubah. Perlahan, tetapi terus-menerus. Seperti penyakit diam-diam yang berkembang tanpa kamu sadari. Panggilan telepon menjadi kurang sering. Kunjungan sesekali. Makan siang hari Minggu yang dulunya sakral dibatalkan dengan alasan yang samar. Kami punya rencana, Bu. Kami sibuk, Bu. Lain hari, Bu. Arman selalu punya alasan. Sebuah komitmen kerja. Pertemuan keluarga dari pihaknya. Perjalanan mendadak. Dan Rina mengikutinya. Ia selalu mengikutinya. Kemudian aku bertemu Yolanda. Ibu Arman, seorang wanita berusia 66 tahun. Rambut dicat merah mahoni. Kuku panjang dicat merah tua. Pakaian mahal yang memancarkan uang yang tidak mereka miliki. Ia berbicara keras, tertawa lebih keras, dan memperlakukan Rina seolah-olah dia adalah pegawainya. Pertama kali aku melihatnya, kami berada di restoran merayakan ulang tahun Rina. Yolanda datang terlambat. Ia duduk tanpa meminta maaf dan mulai mengeluh tentang segalanya. Makanannya dingin. Pelayanannya lambat, mejanya salah tempat. Rina meminta maaf atas hal-hal yang bukan salahnya. Arman tertawa seolah-olah semuanya adalah lelucon. Aku mencoba memulai percakapan. Aku bertanya kepada Yolanda tentang keluarganya, tentang pekerjaannya. Ia menatapku dengan jijik. Ia menjawabku dengan satu suku kata. Kemudian ia berbalik ke Rina dan mulai berbicara dengannya, seolah-olah aku tidak ada di sana. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku merasakan beban di perutku. Perasaan bahaya, ancaman, seperti ketika seekor hewan merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Bulan-bulan berlalu, segalanya menjadi lebih buruk. Rina berhenti bertanya, bagaimana kabarku? Ia berhenti tertarik pada hidupku. Ketika kami berbicara, itu selalu tentang dia. Masalahnya,
kebutuhannya, uangnya. Karena ya, ia mulai meminta uang. Awalnya jumlahnya kecil. 1.250.000 rupiah di sini, 2.500.000 rupiah di sana. Hanya pinjaman, Bu. Aku akan mengembalikannya bulan depan, Bu. Ia tidak pernah mengembalikannya. Kemudian jumlahnya meningkat. 6.250.000 rupiah untuk perbaikan mobil. 12.500.000 rupiah untuk hutang kartu kredit. 25 juta rupiah untuk masalah hukum Arman yang tidak pernah aku pahami dengan baik. Aku membayar. Aku selalu membayar. Karena ia adalah anakku. Karena aku pikir jika aku membantunya, ia akan kembali menjadi gadis yang memelukku sebelum tidur lagi. Remaja yang meminta nasihatku. Wanita muda yang mengatakan bahwa aku adalah pahlawannya. Tetapi ia tidak pernah kembali. Pada titik tertentu, aku berhenti menjadi ibunya. Aku menjadi banknya, solusinya, sumber daruratnya. Dan sekarang, duduk di pesta ini, melihat bagaimana ibu mertuanya mengemudikan mobil yang aku berikan, aku mengerti dengan menyakitkan bahwa aku telah kehilangan anakku sejak lama. Pertanyaannya adalah, kapan tepatnya ia berhenti mencintaiku? Apakah itu bertahap atau ada momen spesifik? Apakah itu salahku karena memberinya terlalu banyak? Atau apakah itu salah mereka karena mengajarinya untuk mengambil tanpa berterima kasih? Aku tidak tahu, dan mungkin itu tidak penting lagi. Yang penting sekarang adalah apa yang akan aku lakukan terhadapnya. 3 bulan sebelum pesta, aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat. Itu adalah Sabtu pagi. Rina telah memintaku pergi ke rumahnya untuk mengambil beberapa kotak pakaian lama yang konon akan ia sumbangkan. Ia bilang ia akan keluar sepanjang hari, bahwa kotak-kotak itu ada di kamar tamu, dan aku bisa mengambil apa yang aku butuhkan. Aku tiba lebih awal. Aku menekan bel. Tidak ada yang menjawab. Aku menggunakan kunci yang telah ia berikan kepadaku bertahun-tahun yang lalu, yang tidak pernah aku tahu apakah harus aku simpan atau kembalikan. Aku masuk. Rumah itu sunyi, kosong, dingin. Aku langsung pergi ke kamar tamu. Kotak-kotak itu ada di sana, ditumpuk di dinding. Tetapi ketika aku mencoba memindahkannya, salah satunya terbalik. Isinya tumpah di lantai. Pakaian, sepatu, kertas. Banyak kertas, aku berjongkok untuk memungutnya. Aku tidak ingin meninggalkan kekacauan. Aku tidak ingin Rina berpikir aku telah mengintip. Tetapi kemudian aku melihat sesuatu. Sebuah amplop manila. Terbuka, dengan namaku tertulis di bagian atas. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Itu adalah salinan akta dari rumahku. Rumah tempat aku tinggal yang aku dan Budi beli 30 tahun yang lalu. Rumah yang merupakan satu-satunya hal yang benar-benar aku miliki. Akta-akta itu ditandai, digarisbawahi, dengan catatan di margin yang ditulis tangan. Aku mengenali tulisan tangan Arman. Nilai perkiraan sekitar 1.187.500.000 rupiah. Tanpa hipotek, atas nama Siti. Ada lebih banyak kertas. Laporan rekening bank, milikku. Aku tidak mengerti bagaimana mereka mendapatkannya. Ada lingkaran merah di sekitar jumlahnya. Tabunganku, pensiun bulananku, semua tercatat, semua dihitung. Dan kemudian aku melihat sesuatu yang lebih buruk. Sebuah percakapan yang dicetak. Pesan antara Arman dan Yolanda. Bertanggal 2 minggu sebelumnya. Arman. Wanita tua itu punya lebih dari yang kita kira. Rumah itu bernilai hampir 1.187.500.000 rupiah. Dan ia masih punya tabungan. Yolanda. Kalau begitu kita harus mempercepat. Rina harus meyakinkannya
untuk menempatkan rumah itu atas namanya, untuk keamanan. Katakan padanya, Arman, aku sudah mencoba. Ia menolak. Ia bilang ia ingin mempertahankan kemandiriannya. Yolanda, Yah terus desak. Atau cari cara lain. Nak, kita tidak bisa menunggu dia mati. Kita butuh uang itu sekarang. Kata-kata itu menusuk dadaku seperti pecahan kaca. Aku membaca pesan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Semakin lama semakin sakit. Aku terus membaca. Ada lebih banyak pesan, banyak lagi. Rina, ibuku bertanya mengapa kita butuh begitu banyak uang akhir-akhir ini. Arman, katakan saja apapun. Bilang untuk berinvestasi. Bilang untuk masa depan kita. Terserah. Rina, aku merasa tidak enak membohonginya. Yolanda, jangan bodoh. Dia sudah menjalani hidupnya. Sekarang giliranmu, uang itu seharusnya menjadi milikmu bagaimanapun juga. Rina, kau benar, hanya saja kadang-kadang. Arman, kadang-kadang apa? Jangan bilang kau menyesal. Rina, tidak, aku hanya bilang kita harus lebih hati-hati. Aku tidak ingin ia curiga. Aku tidak bisa bernapas, tanganku gemetar. Kertas itu kusut di antara jari-jariku. Aku merasa mual. Aku merasakan kemarahan. Aku merasakan kekosongan yang begitu dalam, sehingga aku pikir aku akan menelannya utuh. Anakku sendiri. Ia tahu apa yang mereka lakukan. Ia tidak hanya tahu. Ia berpartisipasi. Ia menerima. Ia membenarkan. Aku duduk di lantai, tepat di sana, dikelilingi oleh kertas dan kebohongan. Aku tidak menangis. Air mata tidak keluar. Seolah-olah tubuhku telah lupa bagaimana melakukannya. Aku hanya tinggal di sana, melihat ke dinding, mencoba memproses apa yang baru saja aku temukan. Sudah berapa lama mereka merencanakan ini? Berbulan-bulan, bertahun-tahun, setiap pinjaman yang mereka minta dariku adalah bagian dari rencana. Setiap kunjungan yang dibatalkan, setiap panggilan yang diabaikan, aku memikirkan semua waktu Rina mengatakan ia mencintaiku. Aku memikirkan semua hadiah yang telah aku berikan padanya. Aku memikirkan semua pengorbanan yang telah aku lakukan, dan aku bertanya-tanya, apakah itu pernah nyata? Apakah itu pernah berarti apa-apa baginya? Aku menyimpan kertas-kertas itu. Aku melipatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas. Kemudian aku mengatur semuanya seperti semula. Aku menutup kotak itu. Aku meninggalkan rumah. Aku mengunci pintu. Aku berjalan ke halte bus. Dalam perjalanan pulang, pikiranku bekerja dengan kecepatan penuh. Pilihan, kemungkinan, strategi. Karena satu hal sudah jelas. Aku tidak bisa menghadapi mereka. Belum. Jika aku melakukannya sekarang, jika aku memberitahu mereka bahwa aku tahu kebenarannya, mereka akan menemukan cara lain untuk menipu aku. Mereka akan lebih hati-hati, lebih bijaksana. Tidak, aku butuh waktu, aku perlu berpikir, aku butuh rencana. Malam itu, di rumahku, sendirian dalam gelap, aku mengeluarkan kertas-kertas itu dan membacanya lagi. Kali ini dengan tenang, dengan dingin. Seolah-olah itu adalah dokumen orang yang tidak dikenal. Seolah-olah mereka tidak berbicara tentang hidupku, tentang keluargaku, tentang hatiku yang hancur, dan kemudian sesuatu berubah di dalam diriku. Itu bukan momen pencerahan. Itu adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Keputusan yang terbentuk di bagian dirimu yang tidak pernah kamu tahu ada. Jika mereka melihatku sebagai sumber uang, maka aku akan memberi mereka apa yang mereka harapkan. Aku akan terus menjadi ibu yang murah hati, wanita tua yang naif, wanita yang mudah dimanipulasi. Tetapi sementara mereka memainkan permainan mereka, aku akan memainkan permainanku. Dan ketika saatnya tiba,
Ketika semua bagian sudah aku tempatkan, aku akan mengajari mereka sesuatu yang jelas-jelas telah mereka lupakan. Bahwa meremehkan seorang wanita yang diam adalah kesalahan paling berbahaya yang bisa dilakukan seseorang. Aku menelepon Dewi malam itu juga, satu-satunya teman sejatiku, satu-satunya orang yang masih bisa aku percayai. Aku bilang padanya, aku butuh bantuanmu, dan aku butuh kamu untuk tidak bertanya dulu. Ia menjawab tanpa ragu. Katakan apa yang kamu butuhkan. Dan begitulah semuanya dimulai. Rencana itu, balas dendam, keadilan, atau mungkin sederhananya, pembebasanku. Dewi datang ke rumahku keesokan harinya. Ia membawa kopi dan roti manis, seolah-olah itu adalah kunjungan biasa. Tetapi ketika aku menutup pintu dan menunjukkan kertas-kertas itu padanya, wajahnya berubah. Aku melihatnya pucat. Aku melihatnya mengatupkan rahang. Aku melihatnya berubah dari teman yang pengertian menjadi sekutu yang ganas dalam hitungan detik. Anak tidak tahu diri, katanya. Dan ia tidak meminta maaf atas bahasanya. Aku juga tidak memintanya. Kami duduk di meja dapur. Aku menyebarkan semua dokumen di depan kami. Pesan-pesan itu, rekening-rekening, laporan-laporan tertulis, semuanya ada di sana. Bukti lengkap dari pengkhianatan yang terhitung, dingin, dan sistematis. Dewi membaca setiap kertas dengan cermat. Kemudian ia menatapku dengan mata abu-abu yang selalu tampak mampu melihat melampaui kebohongan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanyanya. Aku tidak tahu, jawabku, dan itu benar. Kemarahan telah memberiku kejelasan, tetapi tidak ada arah. Aku tahu aku tidak bisa diam. Aku tahu aku tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Tetapi aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Aku tahu, kata Dewi. Kamu harus melindungi dirimu sendiri, secara hukum, secara finansial, secara emosional, dan kamu harus melakukannya sekarang. Ia benar, tentu saja ia benar, tetapi sesuatu di dalam diriku menolak. Masih ada sepotong kecil harapan keibuan yang melekat pada kemungkinan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Bahwa Rina benar-benar tidak tahu betapa seriusnya itu. Bahwa aku masih bisa menyelamatkannya. Dewi pasti melihat keraguan di wajahku karena ia meraih tanganku dan meremasnya dengan keras. Siti, katanya, dengarkan aku baik-baik. Anakmu mencurimu, bukan hanya uang. Ia mencuri martabatmu. Rasa hormat, tahun-tahun yang tersisa untuk kamu hidup. Dan jika kamu tidak melakukan sesuatu sekarang, ia akan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Kamu mengerti? Aku setuju, karena aku mengerti. Karena jauh di lubuk hati, di luar penolakan dan rasa sakit, aku sudah mengetahuinya. Sore itu juga, Dewi membawaku menemui seorang pengacara. Namanya Dimas. Ia memiliki kantor kecil di pusat kota. Ia adalah pria berusia 50 tahun. Serius, dengan kacamata tebal dan cara bicara yang menyampaikan kepercayaan tanpa kesombongan. Aku menceritakan semuanya padanya. Aku menunjukkan dokumen-dokumen itu. Aku menjelaskan situasinya padanya. Ia mendengarkan tanpa interupsi. Ia membuat catatan di buku kuning. Sesekali ia melamun. Pada akhirnya, ketika aku selesai, ia bersandar di kursinya dan menghela napas. Bu Siti, katanya, Anda berada dalam posisi yang rentan. Jika mereka memiliki akses ke informasi perbankan Anda, jika mereka tahu nilai properti Anda, jika mereka berencana untuk memanipulasi Anda secara hukum, kita perlu bertindak cepat. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyaku. Pertama, lindungi aset Anda. Ubah kata sandi bank. Cabut setiap kuasa notaris yang mungkin telah Anda tanda tangani. Pastikan bahwa tidak ada orang lain selain Anda
yang memiliki akses ke rekening Anda. Kedua, dokumentasikan semuanya. Setiap pinjaman yang telah mereka minta dari Anda, setiap janji yang tidak terpenuhi, setiap pesan yang mencurigakan. Ketiga, siapkan surat wasiat baru yang mencerminkan keinginan Anda yang sebenarnya, bukan apa yang mereka harapkan. Aku merasa pusing. Itu terlalu banyak informasi, terlalu banyak keputusan, terlalu cepat. Dan ada hal lain, Dimas melanjutkan, jika Anda benar-benar ingin memahami seberapa jauh ini, jika Anda ingin tahu persis apa yang mereka rencanakan, Anda akan membutuhkan bantuan profesional. Seorang detektif? Tanya Dewi. Tepat sekali. 2 hari kemudian, aku bertemu Joko, detektif swasta. Seorang pensiunan polisi, pria berusia 62 tahun dengan wajah tegas dan tatapan yang tidak membiarkan detail luput. Ia bekerja dari kantor kecil yang berbau kopi lama dan kertas. Aku menjelaskan apa yang aku butuhkan. Aku ingin tahu segalanya tentang Arman, keuangannya, hutangnya, bisnisnya. Aku ingin tahu apakah Yolanda terlibat dalam penipuan lain. Aku ingin tahu apakah Rina benar-benar seorang kaki tangan atau hanya korban yang dimanipulasi. Joko menerima kasus itu. Ia menagihku Rp12.500.000 di muka. Ia bilang ia akan mendapatkan hasilnya dalam 3 minggu. Sementara itu, aku harus terus bertingkah normal. Aku harus melihat Rina, berbicara dengannya, berpura-pura bahwa tidak ada yang berubah. Aku harus tersenyum ketika ia menelepon. Aku harus menerima alasannya ketika ia membatalkan rencana. Aku harus terus menjadi ibu naif yang mereka pikirkan. Itu adalah pertunjukan paling sulit dalam hidupku. Rina meneleponku beberapa hari kemudian. Ia butuh uang lagi. 10 juta rupiah untuk memperbaiki kulkas. Aku bilang ya. Aku mentransfer uang itu tanpa bertanya. Ia berterima kasih sebentar dan menutup telepon. Aku mencatat transaksi itu di buku catatan. Tanggal, jumlah, konsep, semua tercatat. Aku mengubah semua kata sandiku. Aku membuka rekening baru di bank lain. Aku mentransfer setengah dari tabunganku ke sana. Aku menyisakan cukup di rekening lama agar mereka tidak curiga, tetapi tidak cukup bagi mereka untuk dapat melakukan kerusakan nyata. Aku mengunjungi seorang notaris. Aku memperbarui surat wasiatku. Dalam versi sebelumnya, Rina mewarisi segalanya. Dalam versi baru, ia hanya akan mewarisi sebagian. Sisanya akan diserahkan kepada lembaga amal, ke panti jompo, ke organisasi yang membantu wanita lanjut usia yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Notaris bertanya, apakah aku yakin? Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak pernah lebih yakin akan apapun dalam hidupku. 3 minggu kemudian, Joko memanggilku di kantornya. Ia membawa folder tebal berwarna cokelat, penuh kertas, foto cetakan layar. Ia duduk di depanku. Ia membuka folder itu, dan ia mulai berbicara. Arman memiliki hutang, banyak hutang. Kartu kredit dibatas. Pinjaman pribadi tanpa dibayar. Ia bahkan telah meminjam uang dari penagih hutang. Ia berhutang lebih dari 500 juta rupiah secara total. Yolanda lebih buruk. Ia memiliki riwayat penipuan kecil. Ia telah dituntut 2 kali oleh penyewa yang ia coba usir dari deposit mereka. Ia telah bekerja pada skema penjualan piramida. Ia memiliki perintah pembatasan dari 12 pasangan anak-anaknya yang lain. Dan Rina tahu segalanya. Pesan-pesan antara dia dan Arman sudah jelas. Ia tahu tentang hutang. Ia tahu bahwa rencananya adalah menggunakan uangku untuk membayarnya. Ia tahu mereka membohongiku. Dan ia telah memutuskan bahwa ia baik-baik saja dengan itu. Bahwa aku sudah cukup hidup. Bahwa uangku lebih berguna di tangan mereka daripada di tanganku.
Joko menunjukkan kepadaku foto-foto mereka bertiga berkumpul di kafe, di restoran, merencanakan. Ada rekaman audio percakapan telepon di mana mereka berbicara tentangku seolah-olah aku adalah masalah yang harus diselesaikan. Sebuah hambatan, gangguan. Aku minta maaf, kata Joko. Aku tahu itu bukan yang Anda harapkan untuk didengar. Tetapi ia salah. Itu persis apa yang aku harapkan untuk didengar. Karena jauh di lubuk hati, aku sudah mengetahuinya. Aku hanya butuh konfirmasi. Aku hanya butuh bukti. Apakah ini cukup untuk melindungiku secara hukum? Tanyaku. Lebih dari cukup, jawabnya. Aku membayar sisa biayanya. Aku mengambil folder itu. Aku meninggalkan kantor itu dengan sesuatu yang tidak aku rasakan selama berbulan-bulan. Kendali. Malam itu, sendirian di rumah, aku membuka folder itu lagi. Aku melihat foto-foto anakku yang cantik, gadis yang telah aku gendong, remaja yang telah aku hibur selama kekecewaan cinta pertamanya, wanita yang telah aku tepuk tangani pada hari kelulusannya, dan aku tidak merasakan apa-apa, hanya kekosongan dingin di mana pernah ada cinta. Aku menutup folder itu, aku menyimpannya di tempat yang aman, dan aku mulai merencanakan pesta ulang tahun Rina. Pesta yang akan mengubah segalanya. Pesta di mana mereka akhirnya akan berhenti meremehkanku. Mobil itu adalah ide Dewi. Kami duduk di ruang tamuku suatu sore hari Selasa meninjau pilihan. Aku ingin sesuatu yang kuat. Sesuatu yang akan memperjelas siapa mereka sebenarnya. Tetapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya tanpa terlihat pendendam, tanpa terlihat kejam, tanpa terlihat seperti penjahat dalam ceritaku sendiri. Kamu perlu memberi mereka persis apa yang mereka harapkan, kata Dewi. Kamu perlu menjadi ibu yang murah hati untuk terakhir kalinya. Begitu murah hati sehingga mereka tidak bisa menolak. Begitu murah hati sehingga mereka saling percaya sepenuhnya. Dan kemudian, tanyaku, kemudian kamu mengambil segalanya dari mereka sekaligus, di depan saksi, sehingga mereka tidak bisa menyangkalnya, sehingga semua orang bisa melihat siapa mereka sebenarnya. Aku memikirkan kata-katanya selama berhari-hari. Beri mereka apa yang mereka harapkan. Bersikaplah murah hati, terlalu murah hati. Begitu murah hati sehingga mereka akan menurunkan kewaspadaan mereka sepenuhnya. Dan kemudian itu terlintas di pikiranku. Ulang tahun Rina adalah dalam 2 bulan. Ia akan berusia 36 tahun. Ia selalu menginginkan mobil baru. Ia terus-menerus menyebutkannya. Ia mengeluh bahwa mobilnya sudah tua, berisik, tidak dapat diandalkan. Hadiah apa yang lebih baik daripada mobil? Umpan apa yang lebih baik? Aku pergi ke 3 dealer berbeda. Aku melihat model. Aku menanyakan harga. Aku membuat perhitungan. Aku akhirnya memilih satu. Warna perak, 4 pintu, 0 kilometer. 275 juta rupiah. Itu hampir semua yang tersisa dari tabungan likuidku. Tetapi itu tidak masalah. Karena itu tidak benar-benar hadiah. Itu adalah investasi. Investasi paling penting dalam hidupku. Aku menandatangani surat-surat itu. Aku membayar tunai. Penjual itu menatapku dengan terkejut. Hanya sedikit wanita seusia aku yang membeli mobil seperti itu. Begitu cepat, begitu bertekad. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu untuk anakku. Bahwa aku ingin memberinya kejutan. Ia tersenyum dan mengucapkan selamat kepadaku karena menjadi ibu yang begitu baik. Jika ia tahu kebenarannya, ia mungkin tidak akan tersenyum. Mobil itu akan siap dalam seminggu. Sementara itu, aku harus mengatur pesta. Dan disinilah bagian yang rumit. Aku harus melakukannya dengan cara yang tampak alami. Aku tidak bisa menjadi orang yang mengatur segalanya. Itu akan menimbulkan kecurigaan.
Aku harus membuat Rina percaya bahwa itu adalah idenya. Aku meneleponnya pada suatu sore Minggu. Aku bilang padanya aku merasa tidak enak karena tidak sering melihatnya akhir-akhir ini. Bahwa aku ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk ulang tahunnya. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang berkesan. Ibu tidak perlu melakukan apa-apa katanya. Tetapi suaranya terdengar tertarik. Penasaran. Aku tahu aku tidak harus melakukannya, kataku. Tapi aku ingin. Biarkan aku mengadakan pesta di rumahmu. Undang siapapun yang kamu mau. Aku akan mengurus semuanya. Makanan, minuman, dekorasi. Katakan saja berapa banyak orang. Ada keheningan. Aku bisa mendengarnya berpikir, menghitung. Pasti bertanya-tanya berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan dari ini. Ibu yakin? Tanyanya akhirnya. Sangat yakin. Baiklah, jika ibu bersikeras, sekitar 40 orang, apakah tidak apa-apa? Sempurna? Mari kita tutup telepon. Aku tersenyum, umpannya berhasil. Selama beberapa minggu berikutnya, aku menjadi ibu yang sempurna. Aku menelepon Rina setiap 2 hari untuk bertanya tentang pesta itu. Makanan apa yang ia inginkan? Musik apa? Jenis dekorasi apa? Ia memberikan pendapat. Aku mencatat semuanya. Itu membuatnya merasa penting. Didengarkan, dicintai. Aku menyewa layanan catering. Aku memilih menu termahal. Udang, daging panggang, salad gourmet, makanan penutup impor. 15 juta rupiah hanya untuk makanan. Aku menyewa seorang DJ, 3.750.000 rupiah untuk 4 jam. Aku membeli dekorasi, balon, rak, pusat meja, lampu, 2.500.000 rupiah lagi. Secara total, pesta itu menelan biaya hampir 37.500.000 rupiah. Ditambah mobil, itu adalah 312.500.000 rupiah. Hampir semua aset likuidku. Tetapi setiap rupiah yang dihabiskan membawaku lebih dekat ke tujuanku. Dan tujuan itu tidak ternilai harganya. Dimas pengacara membantuku dengan bagian hukum. Kami menyiapkan dokumen, sertifikat, bukti, semua yang aku perlukan untuk momen terakhir. Kami menyimpannya dalam folder hitam yang selalu aku bawa. Joko memasang kamera tersembunyi yang bijaksana di rumah Rina. Kecil, hampir tidak terlihat. Ditempatkan secara strategis di taman, di halaman, di ruang tamu. Rina tidak akan menyadarinya. Tidak ada yang akan menyadarinya. Tetapi mereka akan merekam segalanya. Anda yakin ingin melakukan ini? Joko bertanya kepadaku ketika instalasi selesai. Aku tidak pernah lebih yakin akan apapun, jawabku. Dewi membantuku berlatih. Ya, berlatih. Seolah-olah itu adalah drama. Kami melatih apa yang akan aku katakan. Bagaimana aku akan mengatakannya? Nada suara, postur tubuh. Itu harus sempurna. Tenang, terkendali. Tidak ada air mata. Tidak ada jeritan, tidak ada emosi yang dapat digunakan melawan aku. Kamu harus menjadi es, kata Dewi. Tidak peduli apa yang mereka katakan. Tidak peduli bagaimana mereka bereaksi. Kamu adalah es. Aku berlatih di depan cermin, berulang kali, sampai wajahku tidak menunjukkan apa-apa, sampai suaraku tidak bergetar. Sampai aku bisa mengucapkan kata-kata yang paling menyakitkan dengan ketenangan yang sama saat aku memesan kopi. 3 hari sebelum pesta, Rina meneleponku. Ia terdengar gembira, hampir gembira. Bu, ibu tidak tahu betapa aku menghargai semua yang ibu lakukan. Sungguh, aku tahu aku tidak selalu menjadi anak yang terbaik. Tetapi aku ingin ibu tahu bahwa aku sangat mencintai ibu. Kata-kata itu menusukku seperti pisau. Karena ia terdengar tulus. Karena untuk sesaat, hanya sesaat, aku ingin mempercayainya. Aku ingin percaya bahwa mungkin
ada kemungkinan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman, bahwa kami masih bisa memperbaiki ini. Tetapi kemudian aku ingat pesan-pesan itu, pertemuan rahasia, percakapan di mana mereka memanggilku wanita tua itu, di mana mereka berbicara tentang kematianku seolah-olah itu adalah solusi yang nyaman. Aku juga mencintaimu, Nak, kataku, dan itu tidak sepenuhnya bohong, karena aku masih mencintai gadis yang pernah ada. Aku masih mencintai ingatan tentang siapa yang bisa ia jadinya. Hanya saja aku tidak lagi mencintai wanita yang ia jadikan. Sehari sebelum pesta, aku pergi mengambil mobil. Ia bersinar di bawah sinar matahari. Sempurna, baru, mahal. Penjual itu menyerahkan kunci kepadaku dengan senyum. "Anak Anda sangat beruntung," katanya. Ya, jawabku. Memang. Aku mengemudikan mobil ke tempat parkir di dekat rumah Rina. Aku meninggalkannya di sana, ditutupi dengan terpal. Tidak ada yang akan melihatnya sampai saat yang tepat. Sampai aku memutuskan sudah waktunya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tetap terjaga melihat ke langit-langit, meninjau rencana itu berulang kali. Setiap langkah, setiap detail, setiap kemungkinan reaksi, Dewi telah memberitahuku bahwa aku masih bisa berhenti, bahwa aku masih bisa membatalkan semuanya, bahwa aku masih bisa memaafkan. Tetapi aku tidak ingin memaafkan lagi. Pengampunan adalah untuk mereka yang menyesal, dan mereka tidak menyesal. Mereka hanya menyesal tidak lebih cepat, lebih efisien, lebih bijaksana. Aku bangun dari tempat tidur. Aku melihat ke cermin. Aku melihat seorang wanita berusia 69 tahun. Kerutan di sekitar mata, rambut abu-abu, tangan lelah. Tetapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Aku melihat tekad, aku melihat kekuatan, aku melihat seseorang yang tidak memiliki apa-apa untuk hilang. Besok, kataku pada diriku sendiri dengan keras. Besok semuanya berubah, dan begitulah adanya. Hari itu datang dengan langit yang cerah, tanpa awan, tanpa hujan, seolah-olah alam semesta telah memutuskan bahwa tidak ada yang akan mengganggu apa yang akan terjadi. Aku bangun pukul 6 pagi. Bukan karena alarm, tetapi karena tubuhku tidak bisa lagi berpura-pura tidur. Aku telah menghabiskan sepanjang malam dalam keadaan antara terjaga dan tidur itu, di mana pikiran bercampur dengan mimpi buruk dan kamu tidak tahu apa yang nyata. Aku mandi. Aku berpakaian dengan hati-hati. Gaun hijau zaitun yang selalu aku gunakan untuk acara keluarga. Yang sama yang telah aku kenakan pada puluhan ulang tahun, wisuda, perayaan. Aku ingin semuanya tampak normal. Aku ingin tidak ada yang curiga bahwa kali ini berbeda. Aku memakai riasan tipis, sedikit bedak. Sentuhan lipstik koral tidak berlebihan. Hanya cukup untuk tidak terlihat sakit. Agar tidak menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu. Pukul 9, Dewi datang ke rumahku. Ia membawa kopi dan pelukan panjang, sunyi yang mengatakan lebih dari 1000 kata. "Kamu siap?" tanyanya. "Tidak," jawabku jujur. "Tapi aku akan melakukannya bagaimanapun juga." Kami meninjau rencana itu untuk terakhir kalinya. Setiap langkah, setiap momen. Dewi akan berada di pesta, tetapi sebagai tamu biasa. Kaki tanganku tidak boleh terlihat. Aku tidak bisa menimbulkan kecurigaan. Tugasnya adalah mengamati, merekam secara diam-diam dengan ponselnya dari sudut yang berbeda, dan bersiap untuk campur tangan hanya jika terjadi kesalahan besar. Joko akan berada di luar, di mobilnya, memantau kamera tersembunyi, merekam segalanya, memastikan bahwa kami memiliki bukti setiap detik, setiap kata, setiap reaksi. Dimas akan tersedia melalui telepon, dengan semua dokumen hukum siap, disiapkan untuk bertindak jika perlu.
Pukul 4 sore, aku mengemudi ke tempat parkir tempat aku meninggalkan mobil. Aku membukanya. Ia masih bersinar, sempurna, bersih. Perangkap paling mahal yang pernah aku pasang dalam hidupku. Aku mengemudikannya ke rumah Rina. Aku tiba pukul 5:30 sore, setengah jam sebelum pesta resmi dimulai. Aku memarkir mobil di jalan, jauh dari rumah. Masih sebagian tertutup. Tidak ada yang akan melihatnya sampai aku menginginkannya. Aku berjalan ke pintu masuk. Aku menekan bel. Rina membuka pintu. Ia mengenakan gaun berwarna gading. Ia tampak cantik, berseri-seri, bahagia. Ia memelukku. Pelukan yang singkat, dangkal, tetapi cukup bagi pengamat manapun untuk berpikir bahwa kami adalah ibu dan anak yang normal. Bu, terima kasih sudah datang lebih awal. Bisakah ibu membantuku dengan beberapa hal? Tentu saja. Aku masuk ke dalam rumah. Bau makanan yang baru disiapkan memenuhi udara. Catering telah tiba lebih awal. Semuanya sudah siap di dapur. Nampan tertutup. Piring ditumpuk. Gelas berkilauan. Arman berada di taman, mengatur meja. Ia melihatku dan menganggukkan kepalanya. Bahkan bukan sapaan verbal, hanya isyarat minimum itu, seolah-olah aku adalah bagian dari perabot. Seolah-olah kehadiranku begitu tidak penting, sehingga tidak pantas mendapatkan kata-kata. Yolanda tiba 15 menit kemudian. Ia masuk tanpa mengetuk. Ia menyapa Rina dengan penuh semangat. Ia memeluknya. Ia memberinya hadiah yang dibungkus kertas emas, besar, ombong. Pasti kosong di dalamnya, seperti dia. Ia menatapku dengan hati-hati. Ia tidak menyapa. Ia tidak bertanya bagaimana kabarku. Ia hanya mengevaluasiku dengan mata dingin itu, penuh perhitungan, dan melanjutkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus menjadi es. Tamu-tamu mulai berdatangan pukul 6. Sepupu Rina, rekan kerja, tetangga, teman-teman yang sudah bertahun-tahun tidak aku lihat. Mereka semua membawa hadiah. Mereka semua tersenyum. Mereka semua bertingkah seolah-olah ini adalah perayaan sejati dan bukan latar belakang eksekusi. Aku duduk di tempat yang telah ditentukan, sudut meja utama. Bukan di tengah, tidak dekat Rina. Di pinggiran, di mana orang tua ditempatkan ketika mereka tidak lagi penting, tetapi masih harus hadir karena kewajiban. Dewi tiba pukul 6:15. Ia menatapku dari jauh. Isyarat yang hampir tidak terlihat. Semuanya siap, semuanya berfungsi. Kamera merekam. Makanan disajikan pukul 6:30. Udang, daging, salad. Semuanya persis seperti yang aku minta. Para tamu makan, mereka tertawa, mereka berbicara. Musik mengalun di latar belakang. Semuanya sempurna di permukaan. Semuanya busuk di bawahnya. Pukul 7, ketika semua orang sedang duduk, makan, santai, aku bangkit. Aku merasakan semua tatapan beralih kepadaku. Aku merasakan beban 40 pasang mata menunggu. Bertanya-tanya apa yang akan dikatakan wanita tua itu. Pidato sentimental apa yang akan diberikan ibu yang berkorban itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mengeluarkan kunci dari tasku. Kunci mobil, berkilauan, baru. Dengan gantungan kunci perak yang memiliki logo merek terukir di atasnya. Aku berjalan menuju Rina. Perlahan. Setiap langkah terukur. Setiap gerakan terhitung. Keheningan menjadi lebih dalam. Musik tampak meredup. Atau mungkin itu hanya persepsiku. Mungkin seluruh dunia telah berhenti untuk menyaksikan momen ini. Aku sampai di depannya. Aku merentangkan kunci. Aku memegangnya di udara di antara kami. Selamat ulang tahun, Nak, kataku. Suaraku terdengar tenang, terkendali, tanpa emosi. Aku harap hadiah ini berguna bagimu. Rina membuka matanya. Ia melihat kunci. Kemudian ia melihatku. Kebingungan, kejutan, ketidakpercayaan. Bu, apa ini?
Mobil 0 kilometer warna perak diparkir di luar, itu milikmu. Keheningan pecah, tepuk tangan, teriakan kejutan. Seseorang berkata, sungguh ibu yang luar biasa. Yang lain berkata, Rina, kamu sangat beruntung. Rina mengambil kunci, tangannya gemetar, ia memelukku. Kali ini pelukannya lebih lama, lebih erat, hampir putus asa. Terima kasih, Bu. Wah, aku tidak tahu harus berkata apa ini terlalu banyak. Tidak ada yang terlalu banyak untukmu, jawabku. Kata-kata itu keluar secara mekanis, sudah dilatih, sempurna. Arman mendekat. Ia mengambil kunci dari tangan Rina. Ia memeriksanya, ia tersenyum. Senyum itu, senyum sialan itu, yang selalu membuatku merinding. Mari kita lihat, katanya. Itu bukan saran, itu adalah perintah. Rina duduk. Yolanda bangkit dari kursinya. Mereka bertiga berjalan menuju pintu, keluar, menuju mobil. Aku berdiri di sana, melihat bagaimana mereka menjauh. Merasa bagaimana semua orang kembali ke percakapan mereka, ke makanan mereka, ke ketidakpedulian mereka. Aku menunggu 5 menit, 10, 15. Tidak ada yang menyadari bahwa mereka terlalu lama. Tidak ada yang bertanya apa yang mereka lakukan. Semua orang sibuk menikmati makanan yang telah aku bayar, dari pesta yang telah aku selenggarakan, dari kemurahan hati yang telah aku tunjukkan. Kemudian aku bangkit. Aku meninggalkan serbetku di meja. Aku berjalan menuju halaman belakang, perlahan, tidak terburu-buru, seolah-olah aku hanya akan mencari udara segar. Tetapi aku tahu persis apa yang akan aku temukan. Karena aku telah merencanakannya. Karena aku telah merencanakannya. Karena aku mengenal orang-orang ini lebih baik daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Aku sampai di halaman dan di sana. Adegan yang telah aku bayangkan ratusan kali. Adegan yang telah aku tunggu dengan campuran kengerian dan antisipasi. Yolanda sedang duduk di balik kemudi mobil. Arman membungkuk ke arahnya, menunjukkan kontrol padanya, menunjuk ke dashboard, menjelaskan cara kerja sistem suara. Rina berdiri di samping, melihat, tersenyum, seolah-olah ini adalah hal yang paling alami di dunia. Seolah-olah mobil itu milik mereka. Seolah-olah aku tidak ada. Seolah-olah pengorbananku tidak berarti apa-apa. Aku tetap di sana, tak bergerak, mengawasi mereka. Kamera tersembunyi merekam, ponsel Dewi merekam. Setiap detik tercatat, setiap kata, setiap isyarat, setiap pengkhianatan. Yolanda memutar kemudi, ia tertawa. Tawa tajam itu tak tertahankan. Arman juga tertawa. Rina tetap diam, tetapi ia tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Ia tidak mengatakan, "Tunggu, mobil ini dari ibuku untukku." Ia tidak mengatakan, "Ini tidak benar." Ia tidak mengatakan apa-apa. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam diriku tertutup secara definitif. Pintu terakhir, harapan terakhir, sisa terakhir dari cinta keibuan. Aku berbalik, aku kembali ke pesta. Aku duduk di tempatku, aku minum seteguk air. Aku menyilangkan tanganku di atas pangkuanku, dan aku menunggu. Aku menunggu mereka kembali. Aku menunggu mereka duduk. Aku menunggu mereka terus berpura-pura. Karena sekarang datang bagian terakhir. Bagian yang telah mereka tunggu tanpa mereka sadari. Bagian di mana mereka akhirnya akan melihat siapa aku sebenarnya. Mereka kembali 20 menit kemudian. Mereka bertiga. Rina dengan pipinya merah karena emosi. Arman dengan senyum puas dari seseorang yang baru saja mendapatkan persis apa yang ia inginkan. Yolanda dengan kilau di matanya yang membuat perutku bergejolak.
Mereka duduk di tempat mereka. Rina mengangkat cangkirnya dan menawarkannya kepadaku. Untuk ibuku, katanya. Untuk orang yang paling murah hati yang aku kenal. Semua orang mengangkat cangkir mereka. Semua orang menawarkan. Semua orang minum. Dan aku tersenyum. Senyum kecil terkendali yang tidak mencapai mataku. Terima kasih, kataku sederhana. Pesta berlanjut. Makanan penutup disajikan. Kue coklat dengan stroberi. 4 juta rupiah dari toko kue Prancis. Rina meniup lilin. Kami semua bernyanyi. Kami semua bertepuk tangan. Semuanya begitu normal. Begitu sempurna. Begitu palsu. Pukul 8:30 ketika matahari mulai terbenam dan lampu-lampu di taman menyala secara otomatis, aku bangkit lagi. Kali ini aku tidak memegang kunci di tanganku. Aku memegang ponselku. Dan di ponselku, aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada mobil 275 juta rupiah. Aku memiliki kebenaran. Aku berjalan ke tengah taman. Tempat semua orang bisa melihatku, tempat tidak ada yang bisa mengabaikanku. Aku mengangkat tanganku, meminta keheningan. DJ meredupkan musik. Percakapan berhenti. Semua orang menoleh untuk melihatku. Aku ingin berterima kasih kepada semua orang karena telah datang malam ini. Aku memulai. Suaraku terdengar tenang, tenteram. Seolah-olah aku akan memberikan pidato sentimental seorang ibu yang bangga. Penting bagiku untuk berbagi momen ini dengan orang-orang yang dianggap penting oleh Rina dalam hidupnya. Rina tersenyum. Arman mengangguk. Yolanda menatapku dengan ekspresi bosan yang terpelajar yang dimiliki orang-orang ketika mereka menunggu seseorang yang lebih tua selesai berbicara. Aku telah menjadi seorang ibu selama 36 tahun. Aku melanjutkan. Dan selama tahun-tahun itu, aku telah memberikan semua yang aku miliki. Waktuku, energiku, uangku, cintaku, segalanya. Karena itulah yang dilakukan para ibu. Mereka memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Beberapa orang duduk. Yang lain tersenyum lembut. Dewi menatapku dari mejanya. Matanya berkata, "Teruskan, aku di sini. Kamu tidak sendirian." Tapi baru-baru ini, aku melanjutkan, aku menemukan sesuatu yang menarik. Aku menemukan bahwa tidak semua orang menghargai pengorbanan dengan cara yang sama. Beberapa orang melihat cinta sebagai kewajiban. Yang lain melihatnya sebagai peluang. Suasana berubah secara halus, seperti ketika udara menjadi lebih berat sebelum badai. Rina mengerutkan kening. Arman berdiri tegak di kursinya. Yolanda berhenti tersenyum. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menghubungkannya ke sistem suara yang digunakan DJ. Aku sudah berlatih ini dengan Dewi. Aku tahu persis bagaimana melakukannya. DJ itu menatapku bingung. Tetapi ia tidak menentang. Aku ingin berbagi sesuatu dengan kalian, kataku. Sesuatu yang aku temukan beberapa bulan yang lalu. Sesuatu yang menurutku harus didengar semua orang. Aku menyentuh layar. Audio pertama mulai diputar. Suara Arman memenuhi taman, jelas. Tidak salah lagi. Wanita tua itu punya lebih dari yang kita kira. Rumah itu bernilai hampir 1.187.500.000 rupiah. Dan ia masih punya tabungan. Keheningan mutlak, seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda dalam hidup itu sendiri. Kemudian suara Yolanda. Kalau begitu kita harus mempercepat. Rina harus meyakinkannya untuk menempatkan rumah itu atas namanya. Aku mendengar napas tertahan. Bisikan. Seseorang berkata dengan suara rendah, "Ya Tuhan." Rina berdiri. "Bu, apa yang ibu lakukan?" Aku tidak menjawab. Aku menyentuh layar lagi.
Audio lain, kali ini Rina. Suaranya sendiri mengkhianatinya. Aku merasa tidak enak membohonginya. Dan Yolanda menjawab, jangan bodoh. Dia sudah menjalani hidupnya. Sekarang giliranmu. Uang itu seharusnya menjadi milikmu bagaimanapun juga. Rina menjadi pucat. Arman bangkit tiba-tiba. Matikan itu, sekarang. Tetapi aku tidak mematikan apapun. Aku menyentuh layar sekali lagi. Audio berikutnya adalah percakapan antara Arman dan Yolanda. Lebih baru, 2 minggu yang lalu. Jika ia tidak mempercepat kematian secara alami, mungkin kita harus membantu prosesnya. Panti jompo, tempat di mana ia tidak bisa mengendalikan uangnya. Yolanda tertawa. Aku suka caramu berpikir, Nak. Bisikan menjadi teriakan yang tertahan. Beberapa orang bangkit dari meja mereka. Seorang wanita yang tidak aku kenal menutup mulutnya dengan tangan. Seorang pria tua menggelengkan kepalanya. Dewi telah mengeluarkan ponselnya. Ia merekam segalanya. Reaksi, wajah-wajah, keruntuhan secara real time. Bu, kumohon. Rina berjalan ke arahku. Ada air mata di matanya. Tetapi aku tidak tahu apakah itu air mata penyesalan atau hanya rasa malu karena ketahuan. Biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang terlihat. Tidak seperti yang terlihat, ulangku. Suaraku masih tenang, dingin. Kalau begitu jelaskan padaku. Jelaskan kepada semua orang. Jelaskan bagaimana selama berbulan-bulan kamu merencanakan untuk mencuri dariku. Bagaimana kamu membohongiku setiap kali kamu meminjam uang. Bagaimana kamu membiarkan suami dan ibu mertuamu berbicara tentang kematianku, seolah-olah itu adalah solusi yang nyaman. Aku tidak pernah ingin. Mereka menekanku. Mereka menekankanmu, ulangku. Dan kamu menyerah berulang kali, tanpa berpikir 2 kali, karena lebih mudah mengkhianatiku daripada menghadapi mereka. Arman berjalan ke arahku dengan langkah agresif. Cukup, ini rumah kami, keluar dari sini, sekarang. Aku tertawa. Itu adalah tawa yang singkat, kering, tanpa humor. Rumahmu? Rumah ini atas nama Rina. Tetapi tahukah kamu apalagi yang atas nama Rina? Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang lain. Karena segala sesuatu yang ia miliki, setiap perabot, setiap peralatan rumah tangga, setiap sen di rekening banknya, berasal dari pinjaman yang ia minta dariku, dan tidak pernah ia kembalikan, pinjaman yang berjumlah lebih dari Rp437.500.000. Aku mengeluarkan kertas dari sakuku. Dokumen, kwitansi, transfer bank, semua dicetak. Semua tercatat, semua dengan tanggal dan tanda tangan. Aku punya bukti setiap transaksi, setiap kebohongan, setiap manipulasi, dan sekarang kalian semua adalah saksi. Para tamu terkejut. Beberapa berbisik di antara mereka sendiri. Yang lain menatap Rina dengan ekspresi jijik. Sepupunya bangkit dan meninggalkan taman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yolanda akhirnya menemukan suaranya. Ini konyol, kau wanita tua gila yang mengada-ada. Tidak ada yang akan mempercayaimu. Aku menyentuh layar lagi. Kali ini bukan audio, itu video. Direkam oleh kamera tersembunyi yang telah dipasang Joko. Video itu menunjukkan Yolanda dan Arman di dapur rumah ini juga. Itu 3 minggu yang lalu. Aku pergi untuk meninggalkan makanan, dan mereka tidak tahu aku merekam mereka. Dalam video itu, Yolanda berkata, ketika wanita tua itu terlalu banyak menghalangi, kita kirim dia ke panti jompo dan jual rumahnya. Masalah selesai. Arman menjawab, Rina harus menandatangani surat-surat hukum terlebih dahulu. Tanpa itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yolanda tersenyum. Aku hampir meyakinkannya. Hanya masalah waktu.
Video berhenti. Keheningan yang terjadi selanjutnya begitu pekat sehingga bisa dipotong dengan pisau. Yolanda mencoba berbicara. Itu diambil di luar konteks. Konteks, aku memotongnya. Konteks apa yang membuat merencanakan untuk mengusir seseorang dari rumah mereka dapat diterima? Lebih banyak orang bangkit, lebih banyak orang pergi. Pesta itu hancur di depan mataku. Dan aku masih berdiri, tegas, tidak dapat dihancurkan. Rina membiarkan dirinya jatuh di kursinya. Ia menangis terbuka sekarang. Aku minta maaf, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Tolong Bu, tolong. Aku menatap anakku, gadis yang telah aku gendong, remaja yang telah aku hibur. Wanita yang telah mengkhianati setiap prinsip yang aku coba ajarkan padanya. Dan aku tidak merasakan apa-apa, hanya kekosongan. Permintaan maafmu tidak berarti apa-apa, kataku, karena kamu tidak menyesali apa yang kamu lakukan. Kamu hanya menyesal karena ketahuan. Arman mencoba merebut ponselku. Berikan itu padaku. Kamu tidak punya hak. Aku mundur. Dewi menghalangi di antara kami. Tamu-tamu lain juga mendekat, membentuk penghalang pelindung. Joko telah memasuki taman. Tinggi, mengesankan, siap untuk campur tangan jika perlu. Jangan sentuh aku, kataku dengan tegas. Jangan berani-berani. Taman itu praktis kosong sekarang. Hanya sekitar 10 orang yang tersisa, yang paling dekat dengan Rina. Mereka yang ingin melihat bagaimana ini berakhir. Tapi ini tidak berakhir di sini, kataku akhirnya. Ini baru permulaan, karena yang terbaik belum datang. Rina mendongak, bingung, takut. Apa maksud ibu? Aku tersenyum. Senyum yang nyata kali ini, senyum kepuasan murni. Tunggu dan lihat. Aku mengeluarkan folder hitam dari tasku. Yang sama yang telah disiapkan Dimas. Yang sama yang telah aku bawa selama berminggu-minggu. Menunggu saat yang tepat ini. Aku membukanya perlahan, dengan sengaja. Membiarkan ketegangan tumbuh. Membiarkan setiap orang yang tersisa di taman bertanya-tanya apalagi yang bisa datang setelah semua yang telah mereka saksikan. Selama 3 bulan terakhir, aku memulai. Sementara kalian merencanakan untuk mengambil segalanya dariku, aku juga sibuk. Tapi tidak seperti kalian. Aku tidak berencana untuk mencuri. Aku berencana untuk melindungi diriku sendiri. Aku mengeluarkan dokumen pertama, selembar kertas resmi dengan stempel notaris. Ini adalah surat wasiatku yang diperbarui, ditandatangani dan disahkan 2 bulan lalu. Dalam versi sebelumnya, Rina mewarisi segalanya. Rumahku, tabunganku, barang-barangku, segalanya. Rina mengangkat kepalanya. Ada kilatan harapan di matanya. Seolah-olah ia pikir ia masih bisa diselamatkan. Seolah-olah ia percaya bahwa kata-kata yang tepat dapat membatalkan apa yang telah ia lakukan. Dalam versi baru ini, aku melanjutkan, Rina mewarisi persis 125 juta rupiah. Tidak lebih 1 sen pun. Sisa asetku senilai kurang lebih 1.125 juta rupiah akan dibagi antara 3 organisasi amal. Panti untuk lansia yang ditinggalkan. Tempat perlindungan untuk wanita lanjut usia tanpa keluarga. Pusat bantuan hukum untuk korban pelecehan finansial. Wajah Rina benar-benar memar. Arman mengumpat dengan suara rendah. Yolanda bangkit begitu cepat sehingga kursinya jatuh ke belakang. Kau tidak bisa melakukan itu, teriaknya. Itu warisan anakmu, itu haknya. Tidak, jawabku dengan tenang. Dingin. Itu uangku. Aku memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Dan aku memutuskan itu akan lebih berguna dengan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Orang-orang yang dikhianati oleh keluarga mereka sendiri.
orang-orang sepertiku. Aku mendapatkan dokumen lain. Yang ini lebih tebal, dengan lebih banyak stempel, lebih resmi. Ini adalah akta properti rumahku. Seperti yang kalian lihat, itu masih sepenuhnya atas namaku, tanpa hipotek, tanpa catatan, tanpa segala jenis kuasa hukum yang diberikan kepada siapapun. Aku menatap Rina langsung. 2 bulan lalu kamu memintaku untuk menandatangani kuasa hukum. Katamu itu hanya untuk pencegahan, agar kamu bisa membantuku jika suatu hari aku sakit. Kamu ingat? Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Aku menandatangani dokumen itu, aku melanjutkan. Tetapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa segera setelah itu, aku pergi ke pengacaraku dan secara resmi mencabutnya. Kuasa hukum yang kamu pikir kamu miliki tidak ada harganya. Itu adalah kertas tanpa nilai hukum. Arman mendekat. Wajahnya merah karena marah. Wanita tua sialan, kau menipu kami. Tidak, aku mengoreksinya. Aku melindungi diriku sendiri. Ada perbedaannya. Kalian mencoba menipu aku. Aku hanya lebih pintar. Aku mendapatkan lebih banyak kertas. Laporan rekening bank. Aku juga menutup rekening utamaku. Yang kalian tahu, yang digunakan Rina sebagai referensi ketika ia perlu tahu berapa banyak uang yang aku miliki untuk dipinjam dariku. Rina membuka matanya dengan ngeri. Apa? Aku membuka rekening baru di bank lain. Aku mentransfer semua danaku ke sana 10 minggu yang lalu. Rekening lama memiliki persis Rp6.250.000. Cukup untuk membuatnya tetap aktif, tetapi tidak lebih. Jadi, semua uang yang kalian pikir aku miliki masih milikku. Sama sekali di luar jangkauan, sepenuhnya terlindungi. Yolanda sangat marah. Ia gemetar karena amarah. Kau merencanakan semua ini. Kau menjebak kami. Ya ta, aku mengakui tanpa penyesalan. Tepat sekali. Karena kalian meremehkanku. Kalian pikir aku hanya wanita tua yang bodoh dan lemah. Kalian pikir kalian bisa memanipulasiku tanpa konsekuensi. Kalian salah. Aku mendapatkan dokumen lain. Yang ini lebih menyakitiku daripada semua yang sebelumnya. Karena itu yang paling definitif. Yang paling tidak dapat dibatalkan. Ini adalah kontrak penjualan mobil yang baru saja aku berikan. Keheningan mutlak. Apa? Apa maksud ibu? Tanya Rina dengan suara gemetar. Mobil itu tidak pernah benar-benar milikmu. Aku membelinya atas nama perusahaan persewaan. Aku mendaftarkannya di bawah kontrak khusus yang memungkinkan aku untuk mengambilnya kembali kapan saja dalam 72 jam pertama. Itu sepenuhnya legal. Pengacaraku memverifikasinya. Aku melihat jam tanganku. Sudah 3 jam sejak aku memberimu kuncinya. Yang berarti aku masih punya 69 jam untuk menggunakan hakku untuk mengambil kembali. Rina tidak bisa berkata-kata. Tidak, ibu tidak bisa. Kau pikir begitu? Kamu pikir itu adalah hadiah yang tulus. Dan itu akan terjadi. Jika kamu menunjukkan bahkan sedikit rasa hormat, jika kamu menghindari ibu mertuamu duduk di balik kemudi seolah-olah itu miliknya, jika kamu mengatakan sesuatu, apapun, aku mengeluarkan ponselku lagi. Aku menelepon nomor yang sudah aku tandai. Bapak Valdomero, saya Siti ya. Silakan lanjutkan dengan pengambilan kembali kendaraan. Kirim derek ke alamat ini. Sekarang juga. Aku menutup telepon. Rina bangkit, gemetar. Bu, jangan, tolong. Mobil itu. Aku membutuhkannya. Mobil lamaku akan rusak. Tolong. Kamu seharusnya memikirkan hal itu sebelumnya. Jawabku tanpa emosi. Dewi mendekatiku. Ia menyentuh bahuku dengan lembut. Kamu baik-baik saja, bisiknya. Aku mengangguk. Aku baik-baik saja. Aku bebas.
Aku mengeluarkan dokumen terakhir dari folder. Ini adalah surat, tulisan tangan untukku. Selama salah satu malam tanpa tidur di mana aku memproses semua rasa sakit yang telah mereka sebabkan padaku. Ini untukmu, Rina, kataku merentangkan kertas itu. Bacalah ketika kamu sendirian. Ketika semua orang ini telah pergi. Ketika Arman dan Yolanda tidak lagi di sini memberitahumu apa yang harus dipikirkan atau apa yang harus dirasakan. Rina mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Apa itu? Itu perpisahan dariku, jawabku. Itu semua yang perlu kamu dengar, tetapi kamu tidak pernah berani bertanya. Itu kebenaran yang lengkap, tanpa filter, tanpa kepura-puraan. Aku berbalik untuk pergi. Dewi mengikutiku. Joko sudah di pintu menunggu kami. Ibu mau kemana? Tanya Rina dengan putus asa. Ibu pergi begitu saja? Aku berhenti. Aku berbalik untuk menatapnya untuk terakhir kalinya. Ya, kataku sederhana. Aku pergi. Karena aku tidak punya urusan lagi di sini. Karena kamu berhenti menjadi anakku pada hari kamu memutuskan bahwa uangku lebih berharga daripada martabatku. Tapi aku adalah keluarga ibu. Tidak, aku memotongnya. Keluarga bukan tentang darah. Ini tentang kesetiaan, rasa hormat, cinta yang tulus. Kamu bukan keluargaku. Sudah lama kamu berhenti menjadi. Arman melangkah ke arahku. Jika kau pergi sekarang, jangan kembali. Jangan berharap Rina akan menerimamu ketika kau tua dan sakit dan butuh bantuan. Aku tertawa. Tawa yang nyata, membebaskan. Apakah kamu pikir aku takut menjadi tua sendirian? Aku sudah sendirian. Aku sudah sendirian sejak kamu masuk ke dalam hidup kami. Perbedaannya adalah sekarang aku menerimanya. Dan aku lebih suka itu. Aku lebih suka 1000 kali kesendirian yang jujur daripada ditemani ular beludak. Yolanda meludah ke lantai. Isyarat vulgar, putus asa. Kau wanita yang pahit, wanita tua pahit yang akan mati tanpa ada yang mencintainya. Mungkin, jawabku. Tetapi aku akan mati dengan martabat, dengan hati nurani yang tenang. Mengetahui bahwa aku tidak berhutang apapun kepada siapapun, mengetahui bahwa aku tidak membiarkan mereka mengubahku menjadi korban. Bisakah kamu mengatakan hal yang sama? Aku tidak menunggu jawaban. Aku meninggalkan taman. Aku meninggalkan rumah. Aku mendengar Rina memanggilku. Aku mendengar bisikan. Aku mendengar jeritan. Tetapi aku tidak berhenti. Di jalan Derek sudah tiba. Sopirnya turun dan menyambutku. Aku menunjukkan kertas-kertas itu padanya. Ia duduk dan mulai menyiapkan peralatan untuk mengambil mobil. Rina berlari keluar rumah. Tidak, tolong, jangan ambil mobil itu. Tetapi sudah terlambat. Mobil itu sudah dikaitkan, diangkat, dibawa. Dan bersamanya, ilusi terakhir hilang bahwa sesuatu bisa diselamatkan di antara kami. Aku masuk ke mobil Dewi. Joko masuk ke kendaraannya sendiri di belakang kami. Sementara kami menjauh, aku melihat melalui kaca spion. Aku melihat Rina berlutut di jalan. Aku melihat Arman berteriak. Aku melihat Yolanda menggerakkan tangan dengan marah. Tetapi aku tidak peduli lagi. Mereka bukan lagi masalahku. Mereka bukan lagi tanggung jawabku. Mereka hanyalah orang asing yang pernah aku pikir aku kenal. Dewi mengemudi dalam keheningan selama 20 menit pertama. Aku melihat keluar jendela. Jalan-jalan berlalu. Lampu kota mulai menyala. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, seolah-olah alam semesta menutup satu bab dan menyiapkan yang lain. Aku tidak menangis. Aku pikir aku akan menangis. Aku telah membayangkan momen ini berkali-kali, dan di setiap versi aku berakhir hancur, terisak-isak, dihancurkan oleh rasa sakit, kehilangan anakku. Tetapi aku tidak merasakan semua itu.
Aku hanya merasakan kelegaan. Seperti ketika kamu akhirnya melepaskan sesuatu yang berat yang telah kamu bawa selama bertahun-tahun. Seperti ketika kamu berhenti berpura-pura bahwa itu tidak menyakitimu dan mengakui kebenarannya. Mau kemana? Tanya Dewi akhirnya. Pulang, jawabku. Untuk saat ini, ia merasakannya. Ia tahu bahwa untuk saat ini berarti sesuatu yang sementara. Ia tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang lebih besar. Keputusan yang belum aku bagikan dengan siapapun. Kami sampai di rumahku 40 menit kemudian. Rumah yang aku dan Budi beli 30 tahun yang lalu. Rumah tempat Rina dibesarkan. Rumah yang penuh kenangan yang sekarang terasa seperti hantu. Kami masuk. Dewi menyiapkan teh. Kami duduk di ruang tamu. Joko tiba tak lama kemudian dengan semua rekaman yang dicadangkan dalam memori USB. Semuanya ada di sini, katanya, menyerahkan perangkat itu padaku. Setiap audio, setiap video, setiap bukti. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain di masa depan. Terima kasih, kataku, dan aku menyimpannya di tempat yang aman. Karena meskipun aku tidak berencana untuk menggunakannya lagi, penting untuk memilikinya. Penting untuk mengetahui bahwa kebenaran didokumentasikan. Bahwa itu bukan hanya kata-kataku melawan mereka. Joko pergi setelah minum kopi sebentar. Ia menagihku sisa biayanya. Rp6.250.000. Aku membayarnya tanpa ragu-ragu. Itu sepadan dengan setiap rupiah. Dewi tinggal. Ia tinggal karena ia tahu bahwa meskipun aku tidak menangis, meskipun aku tampak baik-baik saja, aku membutuhkan teman. Aku perlu mengingat bahwa masih ada orang baik di dunia. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyanya. Aku akan menjual rumah itu, jawabku. Kata-kata itu keluar lebih mudah dari yang aku harapkan. Aku sudah berbicara dengan agen real estate minggu lalu. Katanya aku bisa mendapatkan Rp1.187.500.000. Mungkin lebih. Dewi tidak tampak terkejut. Dan kemudian aku pergi, jauh, ke kota lain. Mungkin ke negara bagian lain. Aku ingin memulai lagi. Di tempat di mana tidak ada yang mengenalku sebagai Ibu Rina. Di mana aku hanya bisa menjadi Siti. Seorang wanita berusia 69 tahun yang masih punya waktu untuk menjalani hidupnya sendiri. Sendirian? Tanyanya dengan lembut. Aku tersenyum. Tidak juga. Aku pikir mungkin kamu ingin ikut denganku. Jika kamu mau, tentu tidak ada tekanan. Tetapi akan menyenangkan memiliki teman. Teman yang baik. Dari seseorang yang benar-benar menghargaiku. Dewi tidak segera menanggapi. Ia menyeruput teh. Ia melihat keluar jendela, kemudian ia menatapku dengan mata abu-abu yang selalu melihat kebenaran itu. Ya, katanya akhirnya. Ya, aku akan ikut denganmu. Karena kamu lebih keluarga bagiku daripada saudara perempuanku sendiri. Karena kamu pantas bahagia. Karena kita masih memiliki tahun-tahun yang baik di depan. Malam itu, setelah Dewi meninggalkan rumahnya, aku duduk sendirian di kamarku. Aku membuka laci nakasku. Aku mengambil foto lama. Rina berusia 5 tahun. Kami berada di taman. Ia tertawa. Aku menggendongnya. Kami bahagia. Aku melihat foto itu untuk waktu yang lama. Aku ingat gadis itu. Versi anakku yang masih ada di suatu tempat di masa lalu. Dan aku membiarkan diriku merasa sedih. Bukan untuk wanita yang ia jadikan, tetapi untuk gadis yang aku hilangkan di sepanjang jalan. Kemudian aku menyimpan foto itu. Aku meninggalkannya di laci. Karena beberapa kenangan penting untuk disimpan, tetapi tidak untuk diunduh setiap hari. Ponselku berdering tengah malam. Itu Rina. Aku membiarkannya berdering. Ia menelepon 5 kali lagi.
Aku membiarkan semua panggilan masuk ke kotak suara. Keesokan paginya, aku mendengar pesan-pesannya. Suaranya pecah, putus asa. Bu, tolong. Aku perlu bicara dengan ibu. Aku perlu menjelaskan. Itu tidak seperti yang ibu pikirkan. Arman memanipulasiku. Ibunya menekanku. Aku tidak ingin menyakiti ibu. Tolong, beri aku kesempatan. Hanya satu. Aku menghapus pesan-pesan itu. Semua. Karena aku sudah mendengar cukup banyak kebohongan. Karena aku sudah memberikan cukup banyak kesempatan. Karena aku tahu bahwa jika aku menjawab, jika aku membuka pintu itu, bahkan jika itu celah, aku akan jatuh kembali ke siklus yang sama. Dan aku bukan lagi wanita itu. Aku bukan lagi ibu yang memberikan segalanya tanpa mengharapkan apa-apa. Aku bukan lagi korban yang diam, yang menerima remah-remah kasih sayang. Aku adalah Siti 69 tahun. Janda, ibu yang dikhianati, tetapi di atas segalanya, seorang wanita bebas. Minggu-minggu berikutnya adalah badai aktivitas. Rumah itu terjual dalam 3 minggu seharga 1.225.000.000 rupiah. 37.500.000 rupiah lebih dari yang diharapkan. Aku membagikan perabot di antara organisasi amal. Aku menyumbangkan pakaian, buku, benda-benda yang tidak lagi aku butuhkan. Benda-benda yang hanya menempati ruang dan memuat kenangan. Dimas menangani semua urusan hukum. Ia memastikan bahwa Rina tidak dapat mengklaim apapun. Bahwa semuanya terlindungi. Bahwa surat wasiatku tidak dapat dibatalkan. Dewi menjual apartemennya. Ia memiliki tabungan sederhana. Bersama-sama kami memiliki cukup untuk membeli sesuatu yang kecil di tempat lain. Sesuatu yang nyaman. Sesuatu milik kami. Kami memilih kota pesisir. Kecil. Tenang. Di mana laut terlihat dari jendela dan udara berbau garam dan kebebasan. Pada hari kami pergi, Rina muncul di pintuku. Ia kehilangan berat badan. Ia memiliki lingkaran hitam. Ia tampak lelah, kalah. Bu, katanya. Tolong, jangan pergi seperti ini. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku menatapnya. Aku benar-benar menatapnya. Mencari jejak anak yang aku cintai. Mencari ketulusan, penyesalan sejati. Tetapi aku hanya melihat ketakutan. Takut kehilangan akses ke uang. Takut sendirian dengan konsekuensi tindakannya. Ketakutan egois, bukan cinta sejati. Kamu baca suratku? Tanyaku, ia menjawab. Ya. Dan aku mengerti mengapa ibu marah. Tetapi kita semua membuat kesalahan. Kita semua pantas mendapatkan kesempatan kedua. Aku memberimu ratusan kesempatan, jawabku. Setiap kali kamu membohongiku dan aku mempercayaimu. Setiap kali kamu meminjam uang dariku, padahal kamu tahu kamu tidak akan mengembalikannya. Setiap kali kamu membatalkan rencana denganku. Itu adalah kesempatan, dan kamu menyia-nyiakannya semua. Tapi ibu adalah ibuku. Aku adalah ibumu. Aku mengoreksinya. Masa lalu, karena menjadi seorang ibu bukan hanya melahirkan. Itu adalah hadir. Itu adalah melindungi. Itu adalah mencintai tanpa syarat. Aku melakukan semua itu. Kamu tidak. Kamu memilih Arman dan Yolanda daripada aku. Berulang kali. Itu adalah pilihanmu. Sekarang hiduplah dengannya. Jadi ibu meninggalkanku begitu saja. Setelah semua? Tidak, kataku dengan tenang. Kamu meninggalkanku lebih dulu. Aku hanya menerima kenyataan yang kamu ciptakan. Dewi meninggalkan rumah dengan kotak-kotak terakhir. Ia meletakkannya di mobil. Kemudian ia berhenti di sisiku. Kehadiran solidaritas, pengingat bahwa aku tidak sendirian. Sudah waktunya untuk pergi, kata Dewi lembut. Aku mengangguk, aku menatap Rina untuk terakhir kalinya. Aku berharap yang terbaik untukmu, kataku. Dan itu benar, aku tidak mendoakannya yang buruk.
Aku hanya ingin ia jauh dari hidupku. Aku harap suatu hari kamu mengerti apa yang kamu hilangkan. Bukan uang, bukan warisan, tetapi cinta yang tulus. Itu yang benar-benar kamu hilangkan, dan itu tidak bisa dipulihkan dengan permintaan maaf yang kosong. Aku masuk ke mobil, Dewi menyalakan mesin. Saat kami menjauh, aku melihat Rina di kaca spion. Berdiri di trotoar, sendirian, mengawasiku pergi, dan aku tidak merasa bersalah. Aku tidak merasa menyesal. Aku hanya merasakan kedamaian. 5 bulan kemudian, Dewi dan aku tinggal di rumah kecil kami di tepi laut. Kami bangun dengan suara ombak. Kami minum kopi di teras. Kami berjalan di pantai setiap sore. Aku mendapatkan teman-teman baru. Wanita-wanita seusia aku dengan cerita yang serupa. Wanita-wanita yang juga telah dikhianati, ditinggalkan, diremehkan, tetapi yang telah memilih untuk bangkit, melanjutkan hidup. Hidup. Rina mencoba menghubungiku beberapa kali lagi. Pesan, surat, bahkan sebuah paket dengan foto-foto lama. Seolah-olah itu bisa mengubah apapun. Aku tidak menjawab satupun, karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena beberapa pintu, setelah ditutup, harus tetap seperti itu. Suatu sore, duduk di teras melihat matahari terbenam, Dewi bertanya kepadaku, "Apakah kamu pernah menyesalinya?" Aku memikirkan pertanyaan itu. Aku benar-benar memikirkannya. Tidak, jawabku akhirnya. Aku tidak menyesal, karena untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, aku bebas. Bebas dari harapan, bebas dari manipulasi, bebas dari mencintai orang yang tidak mencintaiku kembali. Dan apa yang akan terjadi sekarang? Aku tersenyum. Sekarang aku hidup. Aku hanya hidup untukku, untuk diriku sendiri. Seperti yang seharusnya aku lakukan sejak lama. Malam itu, aku menulis di buku harian sesuatu yang tidak aku lakukan sejak aku muda. Aku menulis tentang segala sesuatu yang telah terjadi, tentang rasa sakit, tentang pengkhianatan, tentang pembebasan. Dan aku mengakhirinya dengan sebuah kalimat. Sebuah kalimat yang merangkum semua yang telah aku pelajari. Namaku bukan lagi miliknya. Ceritaku baru saja dimulai. Aku menutup buku harian itu. Aku melihat laut yang gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa utuh. Bukan sebagai seorang ibu, bukan sebagai korban, bukan sebagai wanita yang ada untuk melayani orang lain, tetapi sebagai Siti. Hanya Siti, dan itu lebih dari cukup.